Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil uh, jurnal artikel ini, artikel non penelitian yang sudah kami buat dalam pertemuan sebelumnya. Di sini saya Ahmad Kimi, NIM 22423067 ingin mempresentasikan artikel dengan judul Pengaruh Ekonomi Islam terhadap Perekonomian Nasional. Langsung saja, eh, latar belakang penyusunan eh, artikel ini karena Islam merupakan agama eh, yang di negara Indonesia bermayoritas agama Islam. Oleh karena itu, penting memperhatikan kegiatan perekonomian di Indonesia melalui kacamata ekonomi Islam, dikarenakan di Indonesia mayoritas penduduk beragama Islam. Melihat zaman yang semakin berkembang dan berbagai macam pengaruh dan doktrin yang dapat mempengaruhi pemahaman setiap orang. Oleh karena itu, Islam sudah mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan kehidupan dari hal yang paling kecil, hal yang paling sederhana, hingga urusan yang paling rumit sekalipun, baik dalam hal politik, ekonomi, pendidikan, seni, sosial, budaya, dan aspek apapun. Dari aspek ekonomi dikenal dengan istilah ekonomi Islam. Lanjut, apa itu ekonomi Islam? Kita mengenal ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi, sebuah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Tetapi ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang di dalamnya memiliki nilai-nilai Islam, gitu. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah memiliki sistem kooperasi yang berbeda dari ekonomi yang lain seperti ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, maupun negara kesejahteraan. Jadi ekonomi Islam itu singkatnya merupakan ekonomi yang di dalamnya terkandung nilai-nilai syariat Islam, nilai-nilai agama Islam. Lanjut, kita mengenal apa itu pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Nah, yang dimaksud dengan ekonomi pembangunan adalah salah satu bagian ekonomi pembangunan itu merupakan salah satu bagian dari ilmu ekonomi yang mana secara spesifik ekonomi pembangunan ini mempelajari persoalan pembangunan yang sudah, sedang, dan maupun akan terjadi di negara berkembang. Seperti negara Indonesia merupakan negara yang berkembang. Pembangunan tersebut, pembangunan ekonomi tersebut mencakup apa saja? Salah satunya mencakup dari perbankan, keuangan, bisnis, industri, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan pembangunan ekonomi yang mempelajari secara spesifik soal pembangunan di suatu negara. Itu. Selanjutnya, pembangunan ekonomi menurut perspektif Islam. Jadi secara universalnya saja pembangunan ekonomi dalam Islam adalah terpenuhinya ataupun terpeliharanya maqasid syariah. Maqasid syariah. Apa itu maqasid syariah? Maqasid syariah ada 5 sebenarnya maqasid syariah itu. Tapi kita ketahui dulu apa itu maqasid
syariah. Makosid syariah merupakan suatu gagasan dalam hukum Islam bahwa syariat Islam diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi makosid syariah itu merupakan sesuatu yang penting demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Jadi di dalam di dalam Islam, yang maksud dari terpenuhinya atau terpeliharanya makosid syariah, agama, jiwa, akal, keturunan, harta, sehingga ekonomi Islam tercapai, yaitu falah atau keselamatan. Gitu. Itu yang dimaksud dari pembangunan ekonomi menurut perspektif Islam. Jadi, menurut perspektif Islam, pembangunan ekonomi itu merupakan pembangunan sumber daya manusianya dulu, baru masuk ke industrinya, ke, ke perbankannya, ke keuangannya, sehingga insan suatu individu bisa menjalankan ekonomi dengan tuntunan-tuntunannya gitu. Itu yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi menurut perspektif Islam. Selanjutnya, apa saja kontribusi ekonomi Islam terhadap pembangunan nasional? Eh, Ekonomi Islam sudah banyak berkontribusi. Salah satunya ini yang kita lihat, ada koperasi simpanan pinjam pembayaran syariah, perbankan syariah yang kita kenal sekarang BSI, Bank Syariah Indonesia, terus ada Badan Zakat, Basnas, dan infak sedekah. Karena ekonomi Islam mengambil peran dalam ekonomi Indonesia, khususnya kepada rakyat. Jadi ekonomi Islam memandang ekonomi membantu negara Indonesia itu dalam ekonomi rakyatnya, karena pada dasarnya memiliki posisi yang cukup penting melihat mayoritas penduduk di Indonesia, mayoritas masyarakat di Indonesia beragama Islam. Berikut beberapa kontribusi ekonomi Islam terhadap pembangunan nasional. Tuh. Selanjutnya kesimpulan. Jadi pembangunan ekonomi dalam pengertian ekonomi Islam atau ekonomi syariah itu sesuai dengan pemahaman bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi ekonomi Islam itu tak terlepas dari Al-Quran, hadis, ijma, ulama, kias menurut syariat-syariat Islam, dengan penekanan bahwasanya keberhasilan itu dalam konteks pembangunan ekonomi itu harus didasarkan dengan beberapa pengetahuan mengenai konsep-konsep ekonomi, baik itu konsep ekonomi klasik, konsep ekonomi neoklasik, serta konsep ekonomi modern menurut pandangan ekonomi Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya datang dari saya, lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.